Selamat datang di Suparmi, sudut pandang dari Fahmi. Gua akan menyampaikan apa sudut pandang gua, yang mana kalian boleh setuju atau tidak, itu terserah kalian. Di sini tidak ada kesimpulan, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Dan jangan lupa, anggap aja gua bodoh yang tidak ngerti apa-apa, tapi setidaknya ini sudut pandang gua. Dan inilah Suparmi. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang kondisi dunia saat ini yang mana sedang pandemi virus corona yang membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown, dan kalau di Indonesia itu hanya sekedar PSBB aja. Tapi gue yakin kalian yang ada di Indonesia pun merasakan PSBB itu sangat sulit dan berat. Kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa ketemu teman segala macam, itu membuat kita berat dan stres. Gue ingin fokus kepada kaitannya dari kita di lockdown dengan kondisi burung yang dikurung dalam sangkar. Burung dalam sangkar, dia seumur hidupnya dirawat oleh majikannya, hanya tinggal di dalam sangkar, nggak bisa kemana-mana, punya sayap pun nggak bisa terbang, hanya dikasih makan sendirian, mentok-mentok cuma disemprot-semprot doang pakai spray buat mandi katanya. Itulah yang ingin gue utarakan dari sudut pandang gue. Gue sangat tidak setuju untuk orang-orang yang memelihara burung dan kebebasan hewan itu hilang. Burung, dia punya sayap. Dia harusnya terbang bebas, harusnya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya sesama burung. Tapi kalian manusia dengan keegoisan kalian, hanya karena dengan alasan kalian ingin menikmati suara kicauan burung, kalian hobi dengan burung, tapi kalian merenggut hak burung untuk bisa terbang bebas. Tuhan menciptakan kita punya tangan, punya kaki, tujuannya untuk apa? Tangan untuk bisa melakukan apapun, kaki kita gunakan untuk berjalan, kita bersosialisasi dengan teman, kita ketemu saudara, segala macem. Coba kalau misalkan kita dikurung aja di rumah, nggak boleh kemana-mana, cuma dikasih makan, pasti stres. Pasti stres. Burung pun juga begitu, dia hakikatnya diberikan sayap, tujuannya untuk terbang. Nggak mungkin dia cuma terbang sekitaran kandang aja. Nggak mungkin. Apalagi gue sering banget nemuin orang yang hanya pelihara satu burung. Satu hanya ditaruh di dalam kandang sendirian. Apakah kalian merasakan kesedihan hewan tersebut, sedangkan dia itu juga punya perasaan, dia juga memiliki kebutuhan biologis, sama juga kita sebagai manusia, menikah, berkeluarga, sosialisasi segala macam, tapi kalian renggut hak mereka seumur hidupnya, hanya dikasih makan dan mentok-mentok cuma disemprot-semprot pakai spray. Gue dulu pernah ngeliat waktu gue masih kecil di kampung, itu ada yang pelihara burung dara. Dan mereka meskipun pelihara, tapi tetap memberikan kebebasan burung itu untuk terbang. Dia tidak merenggut hak mereka, hakikatnya dengan teman-temannya sesama burung dara dan punya sayap. Jadi dulu gue pernah lihat salah satu tetangga gue itu di atas pohonnya dibikin kandang. Dibikin kandang burung dara yang cukup besar untuk burung itu. Tapi kalau setiap pagi itu kandang dibuka. Dibuka bebas aja, nggak dikunci. Jadi burung itu tetap bisa terbang, tetap dikasih makan di kandangnya, tapi kalau dia mau cari makan sendiri juga nggak apa-apa. Itulah kebebasan sebagai hewan. Gua pernah dapat cerita dari tetangga gue itu yang pelihara burung dara. Itu kalau nggak salah, memang ada metodenya atau triknya gimana caranya agar burung itu bisa tahu lagi rumahnya, yang mana rumahnya itu sudah dibuat oleh majikannya di atas pohon.
Gua dikasih tahu caranya gimana, tapi lebih tepatnya itu gua lupa gimana caranya. Tapi setidaknya burung itu tidak merasa dikekang. Kalau misalkan burung itu terbang pergi dan nggak pulang-pulang, itu sudah jelas menandakan bahwasanya dia tidak betah di rumah itu. Tapi kalau misalkan burung itu kembali lagi ke rumahnya, berarti burung itu sudah merasakan bahwasanya itu adalah rumah mereka. Jadi meskipun kita memelihara hewan, jangan sampai dia merasa dikurung, merasa dikekang, merasa tidak memiliki kebebasan dan tidak bersosialisasi dengan sesama hewan. Coba sekarang lu semua yang lagi pelihara burung, terutama burung-burung yang langka ya. Terutama burung-burung yang langka, pada saat lu pelihara dia dan lu taruh di dalam kandang, coba deh, lu buka itu kandangnya, jangan kunci, biarin dia keluar. Kalau misalkan dia merasa itu rumahnya, nggak usah takut, dia akan kembali. Tapi kalau misalkan dia nggak kembali, dia kabur, sudah pasti, sudah jelas, dia tidak betah ada di rumah itu. Sama aja kayak orang di penjara, berusaha untuk membobol penjara untuk kabur, untuk merasakan kebebasan. Kebebasan bukan hanya dimiliki atau haknya manusia, tapi semua makhluk hidup juga perlu kebebasan. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya berhak punya kebebasan. Kalau misalkan lu melepas burung itu, terutama burung-burung yang langka, burung kakatua, entah burung apa jenisnya, karena jenis burung itu banyak. Lu ngelepas di kota besar atau misalkan di daerah lu, belum tentu dia bisa hidup. Kalau misalkan lu sudah sadar, lu mau melepas dia, nggak bisa ngelepas, sekedar ngelepas aja gitu nggak bisa. Lu harus kembalikan burung itu ke habitatnya. Misalkan burung A, dia habitatnya di mana? Ada di hutan mana? Iklimnya seperti apa? Lu harus kembalikan burung itu ke situ. Jangan asal lepas doang. Asal lepas, dia terbang kemana? Dia nggak tahu nih jalanan Sudirman, Tamrin, nggak tahu dia. Jakarta dia nggak tahu. Harus lu bawa lagi ke habitatnya. Entah itu di hutan, entah itu di kebun, entah itu dimanapun. Habitatnya mereka. Kalau lo mau lepas, kalau lo memang sadar, lepas mereka di habitatnya mereka. Itu dia Suparmi, sudut pandang dari Fahmi. Kalian boleh menyimpulkan apapun, kalian boleh setuju atau tidak, karena di sini tidak ada kesimpulan. Kesimpulan ada di tangan kalian masing-masing. Silahkan riset lebih dalam dan gunakan nalar kalian. Silahkan komen kalau misalkan kalian setuju atau tidak, atau mungkin ada argumen-argumen lainnya yang entah itu setuju sama gua atau misalkan kalian ada argumen lain untuk menentang gua. Silahkan komen. Komen kita tidak akan dikunci atau di apa istilahnya, ya gitulah ya, kita nggak akan ngunci komen kita buka seluas-luasnya. Kalian mau setuju, kalian mau hujat, silahkan. Kalau misalkan mau like video ini, silahkan like. Mau dislike juga boleh dislike. Tapi kalau misalkan kalian mau menyaksikan program-program lainnya atau konten-konten lainnya di Studio Baru, ya subscribe lah. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, kita nggak maksa. Itu dia Suparmi, sudut pandang dari Fahmi. Sampai ketemu di Suparmi selanjutnya.